Nah, untuk Arto sendiri sudah mengalami koreksi yaitu 2 hari lalu dengan volume yang cukup kecil juga teman-teman, dan memang, saat ini untuk Arto sendiri bergeraknya untuk trennya itu tren naik ya teman-teman. Kita lihat untuk saham Arto ini. Hai, Easy to Invest. Kembali lagi bersama saya Dento dalam Academic News. Pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate beberapa berita ekonomi ya teman-teman. Yang pertama kita akan mulai dari negara Amerika Serikat. Di sini terlihat bahwa secara kuartalan untuk angka GDP di negara Amerika Serikat sendiri tumbuh sebesar 2% teman-teman dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Hal ini terlihat juga dari laporan yang sudah dirilis. Namun secara years on years di sini mengalami pelemahan teman-teman yang disebabkan oleh adanya peningkatan investasi swasta dan PCE ya teman-teman. Nah, dilihat di sini untuk negara Amerika Serikat, belanja masyarakat masih menjadi faktor kunci yang mendukung pertumbuhan ekonomi sendiri di negara Amerika Serikat tersebut teman-teman. Dan ini sejalan juga dengan adanya klaim pengangguran di negara Amerika Serikat yang menjadi 281.000 hingga 23 Oktober 2021 kemarin ya teman-teman. Dan kita lihat untuk sentimen dari dalam negeri di sini terdapat yaitu emiten tebik merilis global bond senilai 400 juta USD ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menganalisis dari sisi teknikal ya teman-teman. Nah, kita bahas terlebih dahulu untuk IHSG. Nah, untuk perdagangan terakhir hari ini tanggal 29 Oktober di sini ditutup menguat yaitu sebesar 1% ya, dan di closingnya itu di harga 6.591 ya teman-teman. Dan ini ditutup menguat terutama pada saham-saham big caps yaitu penghuni LQ45. Nah, ini dikarenakan adanya daya beli dari lokal investor yang cukup signifikan pada hari ini ya teman-teman. Nah, kemudian terdapat beberapa sentimen lainnya teman-teman, seperti laporan keuangan dari beberapa mayoritas saham-saham di penghuni LQ45 juga teman-teman. Nah, kita lihat untuk saham selanjutnya yaitu kita yang pertama akan memulai dari INKP teman-teman. Nah, dilihat dari INKP di sini untuk perdagangan terakhir di sini yaitu ditutup menguat sebesar 2,4% ya teman-teman. Nah, ini didukung dengan adanya permintaan produk kertas masih menjanjikan teman-teman, dan dilihat dari sisi untuk manajemen INKP di sini juga seiring dengan meningkatnya permintaan untuk produk-produk yang berbahan pulp and paper di sini, jadi akan menumbuhkan permintaan dari kertas sendiri teman-teman. Nah, kita lihat untuk analisis teknikalnya di sini untuk saat ini yaitu bergerak di harga 8.475 teman-teman, dan untuk supportnya ada di mana? Yaitu supportnya ada di harga 8175. Nah, ini untuk support daripada INKP sendiri. Kemudian untuk resistennya ada di mana teman-teman? Nah, resisten terdekatnya itu ada di 9275 ya. Ini untuk resisten INKP sendiri. Dan kita lihat untuk INKP yaitu untuk garis trendline-nya teman-teman. Nah, untuk garis trendline-nya di sini kita lihat untuk saat ini yaitu bergerak di area support ya teman-teman, yaitu 8475. Ini adalah area support, dan untuk resistnya itu ada di 9450. Untuk resist selanjutnya itu ada di 10.000 teman-teman. Nah, ini untuk garis trend line-nya teman-teman. Dan kita lihat untuk saham selanjutnya itu ada saham tebik ya teman-teman. Perdagangan terakhir yaitu ditutup naik sebesar 4,3% ya teman-teman, dengan harga penutupannya itu di harga 2940. Nah, untuk supportnya ada di mana teman-teman? Untuk support yaitu ada di level bisa di 29 ya teman-teman. Ini adalah untuk memasuki area support yaitu 2.900 ya teman-teman. Dan untuk support bawahnya kembali itu ada di 2.720. Nah, ini untuk supportnya. Kemudian untuk resistennya ada di mana? Saat ini memang secara teknikal untuk tebik sendiri ini masih ditutup di sini di bawah garis MA 60-nya ya teman-teman. Dan kita lihat di sini ini adalah garis MA 60 yaitu di harga 2950.
Nah, jika memang tembus untuk MA60, maka dia akan berpotensi naik ke 3180. Nah, ini untuk resistennya teman-teman. Dan untuk resisten terjauhnya itu ada di 3260. Ini untuk saham Tebik. Dan kita lihat untuk dari stokastik dan RSI di sini teman-teman, ini sudah terjadi golden cross ya teman-teman, kita lihat, dan didukung dengan volume yang cukup bagus juga pada perdagangan terakhir. Ini untuk Tebik. Untuk selanjutnya yaitu ada saham agro. Nah, kita lihat untuk saham agro di sini teman-teman, untuk perdagangan terakhir ditutup naik sebesar 2,9% teman-teman. Ini untuk saham agro di sini. Nah, kita lihat untuk supportnya itu ada di mana? Supportnya itu ada di 2009 ya teman-teman. Ini ada di sini untuk supportnya. Dan untuk support terendahnya ada di mana? Support terendahnya itu ada di 1980. Ini untuk support terendah. Dan untuk resistennya itu agroniaga ini ada di mana? Yaitu resistennya ada di 2470 untuk resisten terdekat. Resisten terjauhnya ada di 2650. Saham selanjutnya yaitu ada saham Arto ya teman-teman. Nah, kita lihat untuk perdagangan terakhir untuk saham Arto di sini ditutup menguat yaitu sebesar 4,4% dengan angka closingnya itu 15.500. Nah, untuk Arto sendiri sudah mengalami koreksi yaitu 2 hari lalu dengan volume yang cukup kecil juga teman-teman, dan memang saat ini untuk Arto sendiri bergeraknya untuk trennya itu tren naik ya teman-teman. Kita lihat untuk saham Arto ini supportnya ada di mana, yaitu supportnya sekitar 14.500 ya teman-teman. Ini di area support di sini untuk Arto sendiri. Dan untuk support terendahnya ada di mana? Support terendahnya ada di 13.500. Nah, ini untuk support kuatnya teman-teman. Dan selanjutnya untuk resistennya ada di mana? Resisten terdekat ada di 16.800. Kita lihat di sini untuk resisten awalnya. Dan untuk resisten keduanya ada di 19.000. Nah, ini untuk resisten selanjutnya teman-teman. Teman-teman bisa catat di sini ya untuk saham Arto sendiri.